Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-9 sampai 13. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 13. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah, betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu, mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan, bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami, menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat, sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Judul renungan kita hari ini adalah, Bangkit dari Kegagalan Kita, ditulis oleh Neil T. Anderson. Sahabat suara kasih, aku sering ditanya, bagaimana sih aku bisa membedakan intimidasi si iblis dan teguran Roh Kudus? Setiap orang percaya diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu berjalan oleh roh atau oleh daging setiap hari. Waktu kamu memilih untuk berjalan menurut daging, Roh Kudus akan menaruh keyakinan bahwa pilihanmu tidak sesuai dengan identitasmu yang sebenarnya. Kalau kamu terus hidup di dalam kedagingan, kamu akan merasakan duka cita. Mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya aku tahu jenis kesedihan yang aku alami?
intimidasi si iblis dan teguran oleh Roh Kudus. Sama-sama menimbulkan duka cita, tapi rasa yang ditimbulkan kedua perasaan ini sangat berbeda. Kalau perasaanmu condong kepada kebenaran atau kesalahan, maka kamu bisa mengidentifikasi sumbernya. Apakah kamu merasa bersalah, tidak berharga, bodoh atau tidak kompeten? Itu adalah kesedihan yang dipicu oleh intimidasi si iblis, karena perasaan tersebut tidak mencerminkan kebenaran. Secara hukum, kamu tidak lagi bersalah. Kamu sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus, dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang sudah hidup di dalam Kristus. Kamu bukannya tidak berharga, Tuhan Yesus memberimu hidupnya. Kamu tidak bodoh dan kamu kompeten, kamu bisa melakukan semua hal melalui Kristus. Tapi waktu kamu menemukan bahwa sebuah kesombongan sedang menyelinap di dalam perasaan sedihmu, terutama saat perasaanmu terus-menerus mendorongmu semakin terpuruk, kamu sedang diintimidasi dan itu bukan perasaan yang berasal dari Tuhan. Untuk mengatasinya, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan lawanlah si iblis dan segala kebohongannya. Tapi kalau kamu berduka karena tindakanmu tidak mencerminkan identitas dirimu yang sebenarnya di dalam Kristus, itu adalah perasaan yang berasal dari Roh Kudus, supaya kamu mengalami pertobatan. Roh Kuduslah yang memimpinmu untuk mengakui segala kesalahan dan tindakanmu, seperti disampaikan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setelah kamu mengaku dosa dan bertobat, Tuhan akan berkata, "Aku senang engkau menyampaikannya kepadaku. Engkau telah disucikan, sekarang lanjutkan hidupmu, dan kamu segera merasakan jika bebanmu terangkat. Duka citamu hilang, dan ada perasaan positif baru yang tumbuh dalam dirimu. Sejak saat itu, kamu berkomitmen untuk taat kepada Tuhan melalui kegagalanmu." Sahabat Suara Kasih, semua orang pernah melakukan kesalahan dan dosa, tapi untuk benar-benar bebas dari intimidasi, kita hanya perlu mengakui setiap perbuatan kita kepada Tuhan, dan mulai bertobat. Marilah kita renungkan, jika saat ini kamu merasa terintimidasi dengan masa lalumu yang buruk, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia saat ini sedang menunggumu di depan pintu, dan berharap kamu akan mengakuinya secara langsung di hadapan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami.
Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.